support tempatnya, support mungkin operasionalnya. Ini lihat aja Pak, yang support ketahuan namanya. Nama dua. Ada verifikasi surat jelas misalnya mau lebih spesifik tahun berapa? Dipersilakan mau jadi MC-nya boleh, menjadi penerima tamunya boleh. Biasanya Mbak Yeni itu nama kita itu biasanya aku tak yang jadi ini yang nyemprot. Yang nama malah yang nyemprot. Nama dua nanti yang bagian konsumsi gitu. Jadi monggo kalau teman mau nanti bisa menjadi good team player sekaligus latihan untuk memanfaatkan diri ke tahapan selanjutnya. Sudah kemarin sudah ikut apa istilahnya ya, bisnis apa Bu? Buku itu bisnis parameter. Ya, teman-teman Bapak Ibu di sini sudah membaca bisnis parameter yang direkomendasikan sama Pak Mil, mungkin sama leadernya. Nah, itu kan di situ ada tahapan 0A, 2A, 3A, salah satunya kan menjadi good team player. Jadi bagaimana mengedifikasi nanti ketika jadi MC, mengedifikasi pembicara, bagaimana konsultasi yang betul, konsultasi itu bukan curhat begitu. Terus bagaimana apalagi ya, good team player, konsultasi, duplikasi ya, mau belajar, mau diajar, mau mengajar, sehingga ketika melakukan aktivitas itu tidak melulu pada pendampingan gitu. Gak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting kita good team player aja. Nanti kalau misalnya putra putri ada yang gimana, orang tuanya saling ini aja ya, namanya good team player itu saya juga nggak termasuk bukan yang melarang untuk membawa anak sih, hanya saja silakan untuk menjadi good team player yang baik, yaitu mengkondisikan putra putrinya sendiri gitu saja sih. Karena otomatis kalau ibu-ibu kita nggak ada masalah ya Bu, kita tuh multi talent dan multi sambil ngobrol sambil ada anak pasti bisa. Tapi kalau yang bapak-bapak, kita yang ibu-ibu, mari kita ya jadi good team player aja, mengkondisikan putra putri kita sehingga pembicara yang ada di depan nih pembicaranya laki-laki soalnya. Kalau kemarin kan nggak jadi, nggak ada masalah. Kalau bapak-bapak biasanya bisa sedikit ke distrak, tapi nggak ada masalah sih. Saya yakin kalau dokter Pandi sih kayaknya juga bukan model yang gampang terpengaruh gitu ya, karena positif sudah 5A ya dokter Pandi ya. Iya, insya Allah sih bisa aman. Gitu aja sih Bapak Ibu, mungkin nanti kami persilakan untuk menjadi interaktif saja, karena dokter Pandi juga pasti ini sharingnya seru banget, pengalaman sekali, dan mungkin bisa interaktif. Nanti biar dokter Pandi sendiri yang mengisi. Apa? Oh, oke. Saya dikabarin aja mulai jam berapa. Boja, mana Boja? Oh iya Boja, kayaknya udah 2 kali ini ya. Beberapa kali ini ya, iya. 3 kali, berarti setiap pertemuan di sini datang, masya Allah, alhamdulillah. Ini Pak, calon-calon. Insya Allah nanti kalau misalnya tetap terus istiqomah bisa mengadakan seperti ini juga di Boja. Moga-moga nanti juga bisa berkah lah. Ungaran ya, selain Boja ada dari Ungaran, kemudian dari Semarang aja ada. Dari Semarang aja. Paling jauh saya berarti dari sebelah. Kesini ini push up mau lah. Kenapa? Kesini ini push up. Kesininya guling tadi. Oke. Oh dari Denmark. Oh dari Denmark. Masih muter-muter kayaknya ya, berbagi ya. Di sini kemarin ada yang ikut Pak Bu berbagi. Ada yang kebanjiran ya Pak? Kebanjiran. Ada yang kebanjiran? Kebagian banjiran Bang. Alhamdulillah nggak ada ya. Banjiran kangen water. Oh, alhamdulillah. Udah lama nggak jadi MC. Sombong amat. Kita masih nunggu beberapa menit lagi ya, setengah jam ya, 1:30 ya. Oke. Bagaimana selama 3 kali ikut pertemuan ini Bapak Ibu, ada yang bisa diambil nggak Pak Bu? Tiap kesini ngecas ya. 2 minggu setelah itu apa yang terjadi? Kalau kesini harusnya pertemuan pertama sendiri misalnya, pertemuan kedua ngajak pasangan, pertemuan ketiga ngajak tetangga gitu Bu, pertemuan keempat ngajak temen dan tetangganya, pertemuan kelima makin banyak begitu. Jadi harapannya tuh pertemuan-pertemuan seperti ini tuh bisa nanti mengundang banyak orang. Nah kemarin mungkin pernah sudah sampai sesi bagaimana mengundang. Bisnis ini tuh kan bisnis belajar bersama ya Pak Bu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa
belajar sendiri saja tuh nggak cukup. Akan lebih turun rahmat banyak itu ketika mengajak banyak orang. Jadi silahkan mengajak banyak orang. Jadi kalau cuman sendiri-sendiri saja juga nggak apa-apa sih. Cuman kan berarti progresnya ketika konsultasi perlu dikonsultasikan tuh. Kenapa ya saya kok kemarin sendiri, besoknya kok sendiri lagi gitu ya misalnya. Itu silahkan konsultasikan ke yang ngundang sebelumnya. Kemudian besok gimana caranya supaya bisa ngundang banyak orang lagi. Kira-kira hal yang baik seperti ini perlu nggak kita kasih tahu ke orang lain, Pak Bu? Kalau kita ngundang orang lain kayak kita ngajak orang lain makan ke Bu Sumo aja. Bu Sumo bakwannya enak tenan. Kapan-kapan tak ajak sana ya kita makan bakwan pas anget-anget. Ngajak orang itu ikhlas, betul nggak? Padahal sekedar makan bakwan yang sebegitu, ya begitulah gitu. Tapi kalau ini memang suatu kebaikan yang sangat, kenapa nggak kita ajak yang lainnya? Tapi tulus ya, karena tidak perlu pakai embel-embel yang gimana ya cara ngundang supaya mereka mau ikut datang bareng sama saya belajar mendapatkan kayak gini-gini supaya termotivasi. Itu udah kebanyakan harapan, Pak Bu. Jadi sudah pasti kecewa kalau berharap sama selain Allah ya gitu. Tapi kalau kita ngajak, aku tuh lagi belajar nih, bisa tak ngajak bareng-bareng Pak, ikut yuk gitu. Terus nanti anak-anak yang jaga siapa? Yus gak apa-apa, ajak aja semua. Jadi kayak gini, ajak aja ya, gak apa-apa. Toh anak-anak juga akan melihat energi orang tuanya sehingga bisa terkondisi lah. Biasanya energi kan seperti itu gitu. Monggo, tapi nanti disesuaikan mawon. Tapi kalau memang ini baik, besok boleh ngajak lebih banyak orang lagi. Ya untuk saat ini sih memang dibatasi ya Bob ya. Saat ini memang masih dibatasi. Tapi kalau mau kita ke Zoom. Kalau saya sih Zoom bener-bener saya manfaatkan Pak Bu. Karena teman-teman saya aja ini yang closing dari Bandar Lampung sama dari Purwokerto tanpa ketemu. Alhamdulillah. Jadi ya ada proses ya Pak. Ada proses ya, itu juga 5 tahun yang lalu juga ditolak. Sebenarnya bukan ditolak, tapi mungkin saya belum pantas untuk menyampaikan ya belum pantas lah. Tapi sekarang tanpa harus kita presentasi, mungkin melihat perubahan atau melihat bagaimana cara kita sungguh-sungguh ingin mengajak dia ke kebaikan atau ingin menyampaikan bahwa kebaikan yang saya rasakan ini berhak kok untuk semua orang, dan akhirnya Allah yang bukakan hatinya kemudian datang ke kita. Itu aja sih sebetulnya, itu juga perlu proses pemantasan diri. Seperti saat ini kan kita juga sedang memantaskan diri, ya nggak ada masalah juga dengan datang sendiri juga nggak apa-apa Bu. Orang dibatasin juga nggak boleh lebih dari 50 ya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya ini hal yang baik, silahkan pulang nanti ditanya sama leadernya untuk belajar bagaimana cara menyampaikan seperti ini, terus bagaimana cara kita untuk meningkatkan, aku mau dong jadi MC biar pede lah. Latihan pede memantaskan diri gimana. Pokoknya kalau di bisnis kita nih Pak, semakin sering dapat masalah semakin bagus. Sudah pernah tetes-tetes minyak nggak campur sama airnya Pak? Bu, pernah? Wah itu calon CFE Bu. Ada lagi yang bermasalah dengan demonya Pak? Ada? Wah kalau saya sampai sekarang aja masih sering. Semakin sering bermasalah itu semakin potensi lebih pantas lagi lah untuk bisa memantaskan diri untuk menjadi mengatasi cara. Jadi sebenarnya bukan pada masalah tapi bagaimana cara menyikapinya. Nah kita sekarang siang hari ini sudah ada ngatur nggak Pak Bu? Silakan dulu mempersiapkan diri pada siang hari ini. Saya akan mulai. Kita mulai ya. Berarti ke sini. Oke. Ini juga latihan blocking Pak Bu. Dulu nggak pernah tahu blocking apa, public speaking apa, megang mic aja ndredeg ya Pak. Sekarang harus sudah mulai kayak berasa Mary Riana gitu ya. Itu kahanan Pak, terpaksa Pak. The power of kepepet. Oke. Ya kita mulai aja ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan teman-teman yang ada di Zoom, yang online. Terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan diberi rahmat Tuhan atas nikmat sehat dan juga nikmat iman. Kenapa? Karena kita pada hari ini, yang datang hari ini adalah teman-teman yang benar-benar dibukakan gitu ya, diberikan rahmat oleh Tuhan untuk tetap dalam keadaan aware atau iman mengenai apa yang sekarang kita lakukan, yaitu kita sekarang ada di bisnis atau di komunitas Sehat Sejati, sekolah bisnis kita
yang akan mengajak kita untuk belajar bersama bagaimana untuk bisa memulai ya, atau memulai bisnis kita dengan cara yang benar, dengan cara sederhana untuk mendapatkan perubahan hidup lebih baik. Seperti tidak ada tulisannya, seperti tagline kita, change your water, change your life, dan bring true health through the world. Jadi kita ini adalah istilahnya messenger atau penyampai pesan kebaikan yang seharusnya ketika kita sudah memiliki mesinnya dan sebagai pemilik ya mesin atau ID distributor, kita termasuk yang menyampaikan ya kepedulian ini, have mission, give compassion kepada banyak orang. Ya, dan untuk hari ini Bapak Ibu kita luar biasa sekali. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu untuk Bapak Ibu. Silahkan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Beri aplaus kepada diri Anda sendiri karena pada siang hari ini Anda adalah termasuk dari 5% yang tidak rata-rata, karena 95% orang di luar sana jam segini tidur siang. Jam segini liburan Bapak Ibu. Tapi kita melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, insya Allah hari ini juga bisa jadi titik balik untuk kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, yaitu mendapatkan hasil yang berbeda dengan bisnis kita Energy Kangen Water. Dan pada siang hari ini kita akan mulai ya belajar pada hari ini sharing dari seorang dokter. Wah, ini saya bangga sekali loh, ada dokter di Semarang ya di tim kita ini yang alhamdulillah sekelas dokter masih mau berbagi sharing yang mungkin kalau menurut orang lain ketika kalau kita yang bicara tuh suka nggak dipercaya gitu. Karena kita bukan orang medis gitu ya. Tapi kita menangnya cuma menang keyakinan ya gitu ya. Tapi ini adalah seorang dokter spesialis. Ada yang sudah kenal dengan pembicara kita hari ini? Oh sudah, belum Bu. Wah terkenal banget loh Bu. Jadi dokter spesialis anak ya yang memulai bisnis ini dari tahun 2018. 2 tahun ya, hampir 3 tahun ini berarti luar biasa ya. 3 tahun itu rata-rata memang kalau kita konsisten berarti betul sekali 1 sampai 3 tahun Anda akan mendapatkan perubahan hidup. Oke. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu, diingatkan. Ya, nah seorang dokter spesialis anak tahun 2018 memutuskan untuk memiliki teknologi Energy Kangen Water ini, mesin Kangen Water. Ternyata alasan kuat beliau adalah karena ingin sehat sekeluarga dan bisa membagikan manfaat kesehatan ini dengan banyak orang di luar sana gitu ya. Padahal sebetulnya ilmu beliau kan sebetulnya sudah ilmu soal kesehatan ya, tapi kenapa ya kok masih mau membagikan ilmu dari teknologi ini gitu. Nanti kita akan lihat alasan kuat yang lebih detail lagi dari beliau pada siang hari ini. Dan saat ini beliau sudah membantu 50 orang lebih di bisnisnya. 50 orang lebih, tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk dokter kita satu ini. Dan tidak resign, masih berprofesi sebagai dokter, luar biasa. Jadi dia bisa menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, tapi juga tetap bisa membantu 50 orang lebih di bisnis ini, bahkan kayaknya bakal ratusan ini dokter ini. Tepuk tangan dulu. Dan menjalani profesinya alhamdulillah masih terus istiqomah saat ini, tetap untuk membangun backup plan di Energy. Wah, dia sudah Energy ini ternyata untuk jadi backup plan. Apa itu backup plan? Rencana cadangan. Penasaran Bapak Ibu? Kita akan dengarkan pada siang hari ini. Maka itu satu Bapak Ibu, silahkan rendahkan ya, turunkan pikiran dan hati Anda pada siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari orang yang telah berhasil ya selama 3 tahun ini membantu perubahan hidup lebih baik banyak orang. Apa yang menjadi alasan kuat beliau? Mari kita sama-sama rendahkan pikiran, turunkan ego. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita benar-benar menurunkan ego, kita akan mendapatkan, jangan-jangan bisa jadi pada siang hari ini Anda akan menemukan jawaban dari doa-doa Anda siang hari ini dari pemaparan beliau ya. Karena saya terus terang 7 tahun 6 tahun yang lalu saya juga dalam posisi seperti Anda ini. Saya sudah nggak bisa mikir apa-apa Bapak Ibu, terlalu banyak masalah kalau saya dulu. Akhirnya saya mendengarkan orang yang ada di depan, apa nih maksudnya orang yang ada di depan ini bicara sesuatu yang menurut saya masalah saya terlalu pelik, terlalu besar gitu ya. Terserahlah orang mau ngomong apa begitu.
Tapi ternyata ketika kita benar-benar merendahkan hati, menurunkan ego, empty your cup, pada saat itu ternyata akhirnya Anda bisa menambah magic moment ya, dapat menemukan titik balik dari majelis ilmu yang seperti ini. Dan insya Allah majelis ilmu seperti ini rahmat akan turun banyak sekali. Pastikan Bapak Ibu selalu positif, yakin, karena di situ ini bulan Rajab ya, dikali lipat 70. Bener kan? Rajab dikali lipat 70. Siapa tahu nanti Dokter Pandi menjadi salah satu sebab kebaikan kita semua berubah hidup menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita panggilkan pada siang hari ini 5A Indonesia kita dari Semarang, Dokter Pandi. Tepuk tangan. Silakan, Dok. Cek. Terima kasih Mbak Arina, Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, semangat pagi. Nah, acaranya boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Semangatnya tetap semangat pagi ya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kepercayaan, kesempatan untuk sharing. Ya sebenarnya hanya memang sebatas sharing pengalaman, sharing visi misi, yang sebenarnya materi-materi saya tadi sudah dilibas semua sama Mbak Arina ya. Memang beda kalau senior itu ya. Saya menyiapkan materi semalam untuk dilibas semuanya sama Mbak Arina. Aduh mau ngomong apa lagi tuh Mbak gitu. Cuma tinggal ngulangin omongannya Mbak Arina aja itu udah sama yang akan saya sampaikan pada siang hari ini ya. Oke. Mungkin bisa minta tolong slide dari Mas Sasongko. Om Sas, oke Om Sas, kembali ke laptop Om Sas. Sambil menunggu, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya nama Dokter Pandi, kebetulan dokter anak, kebetulan tinggal di Semarang, kebetulan tinggal di sekitaran Rumah Sakit Ketilen, dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih berprofesi sebagai dokter anak, membantu menjadi wasilah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak di sekitar saya yang mempercayakan kesehatannya, masalahnya, penyakitnya untuk saya bantu mencari jalan keluar dari masalah-masalahnya. Jadi karena memang bukan saya sebagai dokter yang menyembuhkan, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa yang memberikan kesembuhan. Saya hari ini diberikan tema sebenarnya bahagia di tengah pandemi. Ya, bahagia di era pandemi, tetapi gimana sih visi misi saya pribadi yang mungkin hari ini nanti akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hari ini diberikan nikmat sempat, nikmat sehat yang juga patut kita syukuri secara unlimited, secara setiap saat, dengan salah satu ucapannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Dan di sini nanti mungkin mohon izin saya akan membahas sedikit lebih masuk ke agama dan kepercayaan saya, karena memang itu yang menjadikan visi misi saya terbesar bersama Enajik. Mas Has, mohon slide. Oke, bahagia di era pandemi, saya mengajak untuk panjenengan semua, Bapak Ibu yang ada di sini dan juga pemirsa dari Zoom. Ada ya? Pemirsa dari Zoom ya? 1000, 2000, 1 juta, 900. Nah, 900 itu baru mata kanan, mata kirinya berarti 1800 ya. Mari bahagia, karena dengan bahagia kita bisa menambah energi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sumber bahagia memang bisa dari manapun, tergantung sebenarnya apa yang kita inginkan. Ada yang sumber bahagianya itu pasangan yang kita cintai, yang tentunya mendapatkan tepat, yang juga mendapatkan restu dari ilahi. Mungkin kita bisa menjadikan sumber bahagia itu dari menjalani hobi, menjalani olahraga, menjalani hiking, shopping mungkin ya, walaupun itu membutuhkan modal yang luar biasa, tetapi kalau itu menjadikan hobi, menjadikan kita bahagia, tentunya akan juga bisa menambah semangat, energi ekstra dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kita ada depresi, ada masalah apapun penyebabnya,
ada masalah dari finansial, apapun sumbernya, apalagi yang saat ini mungkin ada di antara kita yang masih ada cicilan-cicilan, ada yang cicilan-cicilan mungkin bukan syariah, mungkin hari ini dan juga bersama Enajik kita berdoa bersama semoga kita bisa cepat lunas dari cicilan, cepat lepas dari yang namanya riba, agar kita bisa memaksimalkan ibadah dan kembali meningkatkan kebahagiaan kita dari hari ke hari. Ada yang sumber kebahagiaannya dari happy family, kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya. Di situ kita bisa rukun kompak bersama keluarga, tentunya itu menjadikan sumber kebahagiaan tersendiri. Dan kalau sudah bahagia tentunya kita bisa menikmati hari demi hari dan utamanya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Langkah yang sesuai passion tentunya juga akan meningkatkan kebahagiaan kita. Kita tuh sebenarnya mempunyai passion apa sih gitu misalnya. Kalau saran saya yang sudah mempunyai profesi ya, atau mungkin yang terjebak dengan profesinya, kalau misalnya ya seperti itu. Contoh terjebak sebagai ibu rumah tangga gitu, tapi kan nggak mungkin nggak kepingin tapi merasa terjebak gitu ya. Kita cari passionnya. Wah, saya itu menjalani sebagai ibu rumah tangga supaya tidak menjadikan ini menjadi sumber masalah, tetapi ini kita rubah menjadi sumber passion. Passion kita di mana? Oh, kalau kita menjadi ibu rumah tangga, saya bisa ngopeni anak, melihat anak senyum itu luar biasa, melihat suami datang dengan senyum itu luar biasa, dan itu sedikit tips untuk supaya kita bisa menemukan passion kita dimanapun kita berada, agar supaya kita bahagia dan mendapatkan sumber energi tambahan. Siapa yang mau bahagia? Siapa yang siap bahagia? Oke, luar biasa. Mohon slide Mas Sas. Nah, wah ini ketutupan ya bawahnya ya Mas Yes. Oke. Ya, happy dan healthy. Karena memang ini adalah tantangan tema yang diberikan kepada saya pada hari ini. Bagaimana kita supaya tetap sehat, supaya kita tetap bahagia di era pandemi. Enajik membawa saya pribadi menemukan atau merasakan rahasia-rahasia yang dibawakan oleh PT Enajik dan saya rasakan sampai saat ini, yaitu kunci rahasia untuk happy dan healthy adalah yang pertama, happy dan healthy pikiran kita. Niat kita first. Pada saat kita bangun pertama kali, apa niat kita? Apa self talk kita? Apa yang kita berikan, apa yang kita omongkan kepada diri kita untuk menjalani hari demi hari. Dan apabila kita bisa memberikan sebuah pikiran yang sehat, tentunya kita akan mendapatkan sebuah kesehatan dan kebahagiaan tersendiri. Kunci kedua yaitu adalah happy dan healthy di badan kita. Bagaimana nanti kita akan kupas bagaimana bersama rutinitas baru kita ini kita bisa mendapatkan pikiran yang sehat, badan yang sehat, dan juga finansial yang sehat. Dan itu semua kita niati untuk menjalani sebuah proses ibadah yang unlimited. Oke, slide Mas Sas. Kita bedah satu persatu rahasia kunci-kunci happy dan healthy bersama Enajik. Yang pertama adalah happy dan healthy masalah pikiran. Kita awali dengan niat yang benar. Kita mengawali dengan niat yang benar. Karena apa? Karena kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala, kita harus berprinsip Allah bersama prasangka hambanya. Bagaimana kita bangun tidur, kita mempunyai prasangka yang baik. Bagaimana kita menjalani hari, bagaimana kita keluar rumah bersama prasangkanya. Kenapa di sini saya tekankan sebagai pikiran, sebagai niat yang harus kita tata di awal? Karena tentunya mungkin di sini mungkin saya tanya dulu, ada yang 1A, 2A mungkin? Oke, ya. Mungkin kalau misalnya saya tanya dan silahkan dijawab di dalam hati, apakah hari ini keluar rumah sudah meniatkan diri untuk supaya closing mesin?
sudah kita niatkan diri untuk supaya kita closing massal. Walaupun hari ini hasilnya nanti setelah kita menjalani 24 jam kok belum ada closing massal, tetapi ketika kita sudah meniatkan dari langkah pertama, kita sudah bersama Allah, kita sudah bersama prasangka kita yang positif, Allah insya Allah akan memberikan ijabah bagaimanapun prosesnya. Karena ketika kita sudah mulai berpikir, kita sudah mulai berprasangka yang baik. Oh, saya kepingin closing masa, saya kepingin sehat, saya kepingin menyehatkan diri, saya kepingin menyehatkan orang di sekitar kita. Mungkin tidak langsung serta-merta Allah memberikan pengkabulan dari harapan kita, tetapi energi kita dituntun ke arah sana, langkah kita akan dituntun ke arah sana. Itu hebatnya kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, kita berbisnis dengan Sang Maha Kaya. Kita berbisnis dengan Sang Maha Kaya. Kita pikirkan niat kita yang baik, kita luruskan bahwa kita sedang berbisnis dengan Sang Maha Kaya. Artinya apa? Termasuknya kita, kalau saya boleh kasih saran, kita tidak boleh mengatakan saya melakukan bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kalau kita bisnis kecil-kecilan, kita akan mendapatkan hasilnya kecil atau besar, ibu-ibu? Kecil. Kita bisnis besar-besaran, dimulai dari langkah yang kecil boleh, dimulai dari satu langkah boleh, dimulai dari satu langkah tapi langsung senilai 10 langkah boleh, tidak masalah. Tetapi kita dengan bismillah, kita berbisnis dengan Allah Zat Pencipta yang Maha Kaya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang mendapatkan sedikit, selalu mendapatkan banyak, selalu mendapatkan berlimpah, selalu kita menikmati keberlimpahannya, entah sekarang, besok, atau waktu yang akan datang, dan akan kita terima ketika kita pantas, dan itu adalah titik barokahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikhtiar atas izin Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak lain tidak bukan, kita harus selalu meniatkan kita di jalan yang lurus, dan kita sebagai manusia akan dinilai menjadi sosok yang terbaik, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Slide Mas Sas. Mohon slide Mas Sas. Oke. Kunci-kunci happy dan healthy bersama yang najib yang kedua adalah badan kita, sehat badan, sehat fisik, sehat jasmani. Karena kuncinya di sini adalah seberapa alkalinnya badan kita, seberapa basahnya badan kita, itu merupakan salah satu kunci kita mendapatkan sebuah kesehatan dan juga kebahagiaan, karena sinyal-sinyal yang luar biasa sudah disiratkan, ya, sudah disiratkan dari salah satunya dari kitab suci, dan ditunjukkan yang pertama. Salah satunya kita lahir dalam kondisi yang basah. Kita lahir dalam kondisi yang basah. Kalau mungkin saya tanya, kira-kira kalau kita habis olahraga nih Bapak Ibu, kira-kira bau badan kita gimana? Asam, kecut ya, nggak enak. Nah, saya tanya, kalau misalnya kita mencium anak kita pada saat masih bayi, kira-kira wanginya seperti apa? Seger gitu kan? Wangi gitu ya. Padahal kira-kira pada waktu itu pakai parfum enggak? Enggak. Kadang ya cuman ben mantep we ya, kasih minyak wangi, ben mantep dikasih hair lotion gitu. Tetapi kalau kita ciumi anak kita, itu tidak ada bau asam, tidak ada bau kecut, padahal terkadang mungkin walaupun sudah mandinya sudah berjam-jam gitu ya. Nah, itu salah satu contoh badan kita atau badan yang basah, badan yang alkalin,
itu baunya seperti bayi. Ya mungkin kalau orang yang dewasa sudah nggak bisa lah ya bau kayak bayi gitu ya. Nanti kalau orang dewasa baunya kayak bayi ya nanti siap-siap minum ASI gitulah ya kurang lebih. Ya, tetapi di situ dicontohkan bahwa sejatinya kita lahir dalam kondisi yang sangat basah dan juga disinyalkan dari salah satunya di Al-Quran makanan-makanan dan minuman yang sehat ternyata bahasanya adalah berkesadahan basa. Mau zam-zam, sayur-sayuran, buah-buahan, buah zaitun, zuriatin dan lain sebagainya, madu, ya. Di situ disiratkan secara di Al-Quran bahwa ditunjukkan makanan-makanan tersebut, sumber-sumber tersebut mempunyai nilai tambahan manfaat kesehatan. Betul ya? Dari kode-kode yang diberikan ataupun yang dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ternyata kalau kita pilah-pilah lagi, kita pecah lagi, kita perdalam lagi, ada makna-makna apa yang tersembunyi dari bahan-bahan makanan tersebut, ternyata salah satunya adalah berkesadahan basa, bersifat alkalin. Dan kalau sudah kita dihadapkan pada sebuah pilihan untuk dikunyah, ya, pilihannya ya ini makanan asam atau basa gitu. Nah ternyata kalau misalnya jangan-jangan ada makanan asam yang atau bagus gak sih, atau semua makanan yang alkali ataupun yang asam itu kalau dimakan bagaimana responnya di badan kita, seperti itu. Salah satu contoh yang saya ambil contoh yang paling asam yang saya tahu yang ada di sekitar kita. Kalau mau cari yang tidak di sekitar kita banyak, contohnya air aki itu asam banget ya. Tapi yang kita tidak ada yang mengkonsumsi air aki ya. Oke, salah satu contohnya air minum bersoda. Ya, rasanya gimana ibu-ibu? Dulu kalau minum seger ya, ngertinya seger, tapi tidak tahu segernya cuma sampai di sini aja. Tapi kita tidak tahu di badan kita bagaimana dan ternyata reaksinya bagaimana. Salah satu penelitiannya, air minum yang bersoda itu sudah sangat dikenal kalau minum terlalu banyak menjadikan sumber batu ginjal gitu. Ini salah satu contoh gitu. Artinya apa? Menggambarkan bahwa apabila kita terlalu banyak minum atau mengkonsumsi yang asam, ya, tidak hanya segernya ternyata yang kita dapat, dalam jangka waktu yang panjang kita akan mendapatkan tambahan masalah, ya. Jadi pentingnya kita kembali back to nature ya, seperti tagline dari Kangen Water yang artinya kembali ke alam. Dan alam mensiratkan makanan-makanan yang sehat itu ternyata yang bersifat alkali. Mati lampu. Oke. Bapak Ibu silakan konsentrasi di wajah saya, akan saya selanjutkan secara lisan. Tes. Mic nggak baterai. Saya lanjutkan atau nunggu yang teman-teman di Zoom biar nunggu dulu ya? Enggak, teman-teman Zoom masih nyala kok. Oh masih nyala? Oke. Oke, Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman Zoom yang di sana masih bisa ngelihat slide-nya ya? Oke. Nah, saya lanjutkan masih di poin kedua, kunci-kunci sehat yang disebutkan ataupun dalam menjalani kesehatan atau rutinitas sehari-hari agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan bersama energik dari sehat jasmani. Kenapa kita bisa sehat jasmani? Karena salah satunya kita juga harus memperbanyak mengkonsumsi air putih yang sehat. Oke. Nah, kenapa air putih yang sehat? Air putih yang sehat ini seperti dicontohkan. Nah, ini juga termasuknya merupakan cerita yang membuat saya jatuh cinta, Bapak Ibu, kepada sebuah mesin produk mesin elektrolisis, mesin water ionizer dari Jepang ini yang membuat saya jatuh cinta. Karena cerita panjangnya adalah
selama saya menjalani pendidikan kedokteran, ya Bapak Ibu, di dalam kurikulum kita belum pernah diperkenalkan terhadap kalau misalnya minum air putih itu minum apa, itu tidak ada kurikulumnya Bapak Ibu. Nah, pada saat kami diperkenalkan, dipresentasikan mesin ini di rumah gitu ya, seperti yang diceritakan Mbak Arina, kita ditontonkan ya. Oke, suara cek, suara sudah bisa masuk Mas As? Oke, saya lanjutkan, belum ada perbedaan yang terlalu jauh. Sedikit saya ulang. Poin kedua dari sehat dan bahagia bersama Enagic, salah satunya kita diingatkan kembali untuk mengkonsumsi air minum yang cukup, air minum kesehatan, air minum seperti yang ditunjukkan kepada alam. Nah, ini adalah merupakan salah satu visi saya yang membuat saya jatuh cinta bersama Enagic Kanggeng Water, karena pada saat saya selama menjalani perkuliahan di dunia kedokteran, kita jarang atau malah mungkin hampir belum pernah diperkenalkan kalau mau minum air putih yang sehat itu yang seperti apa. Oke. Nah, atas dasar itu saya dipertontonkan oleh uji coba tetes-tetes air minum berbagai macam. Ada yang sifatnya asam, ada yang pH-nya 7, ada yang sifatnya basa, ada yang basa sekali, ada yang bisa saling menetralkan, ada yang bisa saling merusak kembali setelah netral dan lain sebagainya. Pada saat itu mungkin saya pribadi masih kurang masuk Bapak Ibu. Jadi masuk kanan mungkin keluar kanan, jadi nggak sempat masuk ke otak. Kalau masuk kanan, masuk otak, keluar kiri masih ada yang diproses ya. Nah ini masuk kanan, keluar kanan gitu, apa sih gitu lah. Dan saya ditaklukkan ataupun dipresentasikan dalam 3 hari Bapak. 3 hari berturut-turut saya didatangi oleh Mbak Septina. Terima kasih Mbak Septina yang telah memperkenalkan Kanggeng Water ini di keluarga saya pribadi. Dan di situ hari ketiga saya pribadi baru mengalami jatuh cinta. Jatuh cintanya sebenarnya bukan langsung serta-merta terhadap Kanggeng Water, bukan langsung jatuh cinta terhadap Enagic-nya, belum. Pada saat itu saya jatuh cinta pada mengkonsumsi air minum yang alkali. Kenapa ceritanya? Kebetulan 1 bulan sebelum saya mendapatkan tamu Mbak Tina datang ke rumah untuk mempresentasikan air minum kesehatan ini, kami baru saja pulang dari umroh. Kebetulan kalau pulang dari umroh kan mendapatkan oleh-oleh 1 galon 5 liter ya kalau nggak salah, atau 8 liter itu air zam-zam. Nah dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditetes, dicampur, dikocok, dibikin ungu, dibikin kuning, dibikin oranye jadi ungu jadi oranye dan lain sebagainya. Pada waktu itu tantangan terakhir, saya ingat sekali bahwa itu adalah hari ketiga dan detik-detik terakhir sebelum saya meninggalkan ruang tamu, saya mengambil galon air zam-zam. Mbak, dah ini cek air zam-zam, pH-nya opo gitu. Saya pada waktu itu tidak tahu. Saya tidak tahu Ibu, saya hanya percaya seperti umumnya panjenengan percaya bahwa air zam-zam adalah air yang terbaik. Tapi terbaiknya kayak pokoknya terbaik gitu lah. Kalau kita memang menjalani agama seperti itu bisa lah ya. Ini terbaik jalani beres gitu. Tetapi kalau ini urusannya air zam-zam terbaik, tetapi ternyata ketika kita memang Allah memberikan segala sesuatu tambahan bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berpikir kritis ya. Air zam-zam itu kandungannya apa, sifatnya seperti apa. Ternyata ketika tes, waktu itu menggunakan pH tester yang liquid, ternyata air zam-zam yang saya punya warnanya kebiruan, hampir ungu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya memahami, oh ternyata air zam-zam, kalau saya berpikir bahwa air zam-zam adalah yang terbaik, saya suka minum air zam-zam, saya bisa mengkonsumsi air zam-zam sebanyak-banyaknya. Berarti kalau ada air yang berkiblat kepada air zam-zam,
saya akan ikut minum, Bapak Ibu, seperti itu. Itu pikiran saya, simpelnya seperti itu. Saya tidak mempertimbangkan ini penelitiannya apa, ini sudah diteliti apa belum, ini pada ini. Tetapi ketika saya dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa ternyata air Zam-Zam yang kita percayai baik ternyata sifatnya alkali. Pada saat itu saya mulai jatuh cinta. Loh, kok air Zam-Zam alkali? Berarti kalau kita mau sehat, mau bagus, ya sudah kita minum air yang berkiblat kepada air Zam-Zam. Tapi kalau misalnya contoh nih ya, ada air Zam-Zam segalon sama air Kangen Water segalon, ya air Zam-Zamnya dulu yang saya habiskan gitu kan. Tetapi kalau misalnya air Zam-Zamnya habis, nanti yang minum siapa? Saya aja, keluarga saya belum minum, tetangga belum minum, saudara belum minum, ya itu air Zam-Zam. Sedikit pesan sponsor, kalau air Zam-Zam mempunyai satu fitur yang tidak bisa dibandingkan oleh air manapun, yaitu air Zam-Zam apabila diminum menghadap ke kiblat, membaca doa dan berprasangka dan berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Nah, itu tidak bisa disaingi. Tetapi ternyata fitur dari fisik alamiahnya, ternyata air Zam-Zam bisa dikopi, bisa diproduksi, bisa kita sama-sama memproduksi air alkali pH 8 plus ya, 8, pH 9, pH 9,5, kita bisa sama-sama memproduksi air yang berhidrogen. Nah, air berhidrogen ini mempunyai manfaat sebagai antioksidan. Jadi jangan salah ibu-ibu, air Zam-Zam yang fresh di sumur Zam-Zam itu mempunyai kadar antioksidan yang luar biasa yang berupa hidrogen aktif, berupa gas hidrogen. Diproduksi dari mana? Diproduksi secara alami. Itu hebatnya air yang ada di alam. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan Mr. Oshiro bersama teman-teman menemukan, kalau menciptakan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan menemukan sebuah mesin yang bisa memproduksi air yang berkiblat kepada air Zam-Zam. Tepuk tangan dulu lah untuk Enagic, untuk Kangen Water. Alkali, berantioksidan, berhidrogen, ukurannya kecil, seperti dan berkiblat kepada air Zam-Zam. Bukan memproduksi air Zam-Zam, tetapi kita mengikuti, berkiblat, memproduksi sebuah air seperti yang dicontohkan oleh sifat-sifat luar biasa dari air Zam-Zam. Pada saat itu saya mempunyai langsung mempunyai visi, mempunyai cita-cita. Ya Allah, kalau misalnya ada mesin ini di rumah, berarti saya bisa produksi. Kalau sudah bisa produksi, yang bisa ikut minum siapa aja? Saya sudah tidak bisa membayangkan luar biasanya, Bapak Ibu. Saya bisa kasih minum anak saya, bisa kasih minum bapak ibu saya, tetangga sebelah, RT, RW. Saya bekerja di rumah sakit, teman-teman saya bisa saya bagi. Mungkin sama saya bagi-bagi sambil narik ongkos produksi gitu ya. Oke, Mas As bisa men-slide. Ya, happy dan healthy yang ketiga yang ditawarkan oleh Enagic adalah happy dan healthy dari bidang finansial, karena dengan superior dengan asas keberlimpahannya. Ya, karena kita mempunyai sebuah mesin produksi. Kalau sudah mempunyai mesin produksi yang kita mau produksi sebanyak apapun, mau kita bagi-bagikan seluas apa, itu sudah sesuka kita. Sudah keberlimpahan yang kita miliki ini kita salurkan, dan di situ nantinya kita akan dijaga, akan bleret fokusnya. Oke, dari sananya ya. Nah, dengan kita mempunyai sebuah alat produksi, kita bisa memproduksi air dengan sesuka kita, dan kita ditunjukkan kepada sebuah peluang menambah finansial yang salah satunya adalah dengan cara berbagi, ibu-ibu. Superior dengan asas keberlimpahannya. Kita berbagi, kita akan mendapatkan hal yang lebih luar biasa. Sedekah melipat gandakan rezeki. Dan dengan kita berdagang dengan jujur,
dan juga kita meningkatkan silaturahim dan menambah saudara baru bersama 8 point system yang merupakan terobosan dengan berhak paten. Insya Allah kita akan mendapatkan tambahan dan perlindungan finansial mulai dari ini dan hingga ke depan, karena ini merupakan sebuah peluang yang juga bisa diwariskan. Slide. Mohon slide, Mas As. Ya. Yang terakhir, ini sangat saya sarankan untuk menjadikan pegangan bagi kita semua agar tidak kehilangan arah, agar tidak agar tidak bermotor banter-banter ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita selalu meluruskan niat untuk ibadah, apapun hasilnya Bapak Ibu, apapun hasilnya, saya pribadi ingin mengingatkan, apapun hasilnya, ketika kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu menang di mata Allah. Seperti contohnya di era pandemi seperti ini, kita sudah mungkin beberapa, seperti contohnya tenaga kesehatan saat ini sudah mendapatkan vaksin. Kita dari 1 tahun ini sudah menggunakan masker, menggunakan sanitizer. Ada yang survive, ada yang berjatuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah menjalani sebuah ikhtiar, kita sudah menjalani sebuah kegiatan dengan tetap meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sehat kita barokah. Kalau misalnya kita mendapatkan cobaan, kita juga tetap akan mendapatkan kemenangan. Dan bahkan yang berjatuhan pun ada peluang, ya, ada peluang untuk tutup usia dalam kondisi sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, salah satu kunci keempat dari happy dan healthy adalah kita bagaimana mengoptimalisasi ibadah kita, ya. Kalau kita pikiran sudah sehat, badan sudah sehat, finansial sudah sehat, dan kita usahakan untuk selalu sehat. Kita usahakan untuk selalu sehat pikiran, kita usahakan untuk selalu sehat badannya, kita usahakan untuk selalu sehat finansialnya. Kita bisa mengoptimalisasi dan kita lakukan dengan istiqomah. Nah, istiqomah di seperti apa nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kita mulai mungkin sedikit tetapi sering. Istiqomah, sedikit tetapi sering, contohnya apa? Mungkin ada yang senengnya bagi-bagi air, ada yang senengnya bagi-bagi beauty water, ada senengnya bagi-bagi cerita, ada yang senengnya mengajak untuk alhamdulillah bagi-bagi mesin. Alhamdulillah. Ya. Dapat bilang ya, tepuk tangannya kuadrat ya. Mau offline be digital. Ya. Sedikit tapi sering istiqomah, dengan seperti itu kita menjalani rutinitasnya otomatis akan meningkat dan kita bisa maksimalisasi. Ya, optimalisasi itu kita memulai proses untuk mencapai sebuah maksimalisasi. Oke, kita bedah lebih dalam lagi. Mohon slide Mas Sas. Oke. Ya, ini semerepet kita mau sedikit belajar bagaimana konsep sehat dan sakit, karena terutama saat ini di era pandemi ya Bapak Ibu, kita sedikit mempelajari bagaimana konsep sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit di sini nanti nunggu mood.
Jadi ketika kita terjadi ketidakseimbangan antara host, agent, dan environment kita, dari orangnya, agennya atau kumannya, ataupun ketidakseimbangan. Apa? Oh, jangan cepet-cepet ya Allah. Suaranya kayak jauh. Orang desa loh dia. Orang desa. Oke. Jadi kenapa kok kita badan jadi sakit ya? Kita bagaimana mempertahankan untuk supaya tetap sehat? Salah satunya kita menggunakan konsep dari menjaga keseimbangan antara host. Host artinya badan kita. Bagaimana kita pinter-pinternya menjaga badan kita supaya tetap sehat. Seperti salah satu contohnya tadi sudah kita singgung, untuk kita mempertahankan badan kita supaya tetap alkali. Karena seperti disiratkan sekali lagi di dalam Al-Quran bahwa untuk menjaga kesehatan kita bisa memperbanyak sayur, memperbanyak buah, dan juga tentunya dengan mengkonsumsi bahan makanan utama yang lain. Tetapi peran dari bahan makanan yang alkalin ini, sayur, buah, tentunya bisa untuk membantu menetralisir apabila ada reaksi-reaksi yang berlebih. Itu salah satu contohnya. Nah, kenapa ini mungkin kita singgung harus menjaga ataupun minum minuman yang alkali? Karena salah satunya seperti kita tadi sudah tahu bersama bahwa makanan yang alkali ada, minuman yang alkali ada. Tetapi kalau kita setiap hari tangan kanan gembol bayam 1 kilo, tangan kiri gembol apel 1 kilo, kira-kira bisa kerja enggak Bapak Ibu? Ya, enggak bisa. Nulisnya nganggo jempol sikil ya. Nah, tetapi kalau kita membawa tumbler, kita bisa selalu menjaga badan kita supaya tetap alkali. Kita bisa menjaga badan kita supaya selalu dalam kondisi membantu menetralkan dari oksidan, dari asam-asam yang masuk ke badan kita. Karena kita tidak bisa lepas dari paparan-paparan asam dan juga oksidan. Hostnya harus sehat jasmani, rohani, individu, dan kita tanyakan sudah seberapa alkalinya badan kita. Agentnya mungkin badannya sih sudah sehat, sudah kuat, sudah alkali, kok masih sakit gitu ya. Katakanlah, karena kadang ada yang pertanyaan, sudah minum kangen water kok loro. Saya aja sebagai dokter minum kangen water yo masih loroi gitu ya. Tetapi bagaimana ikhtiar kita, bagaimana kita menjawab cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa naik derajatnya. Salah satunya kita juga menjaga badan dan juga kita memperhatikan bagaimana agen, kuman, virus yang ada di sekitar kita. Kuman itu pada dasarnya selalu ada di sekitar kita Bapak Ibu, dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan sifat-sifat tertentu. Ada kuman-kuman yang ecek-ecek, ada kuman yang abot-abot, seperti itu ya. Kuman kalau masuknya 100, mungkin misalnya 100 rombongan kuman gitu ya masuk ke badan kita kuat. Tapi kalau masuknya 1000, kalau masuknya 1 juta, itu kita bisa saja kita kalah. Nah, tentunya bagaimana kita bisa menjaga agar kuman di sekitar kita itu mencapai batas yang tidak memberikan proses sakit kepada badan kita, itu adalah sebuah tantangan tersendiri, PR kita bersama, yang salah satunya dengan menjaga environment kita, lingkungan kita. Apa nulis apa ya Bu ya? Higien dan sanitasi. Higien dan sanitasi bisa kita usahakan dengan apa Ibu-ibu? pH 2,5 strong acidic water, yang merupakan ya bahasa kimianya strong acid adalah natrium hipoklorus atau asam hipoklorus, yang sudah menjadi salah satu pilihan sebagai sanitizer atau antiseptik ya, salah satu. Jadi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, sudah memberikan pilihan-pilihan yang termasuk antiseptik, dan alhamdulillahnya ternyata natrium hipoklorus yang bisa kita produksi sendiri di rumah masing-masing
bagi yang sudah ada mesinnya. Yang belum, yang 0A, nebeng dulu enggak apa-apa ya. Nebeng, beli beberapa atau ngambil beberapa, sebagian dipakai untuk keluarga, sebagian disebarluaskan. Sebarluaskan dengan cara sedekah ataupun ganti ongkos produksi. Nanti ongkos produksi 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, nambah rezeki, nambah sedulur. Insya Allah seperti itu. Mohon slide. Ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari konsep sehat, konsep sakit secara umum, dan ternyata Bapak Ibu ya, mungkin kita sudah selalu diingatkan bahwa sebagian besar badan kita itu komposisinya terdiri dari air. Bahkan tulang yang keras sekalipun ya, tulang itu kan besarnya, di dalamnya ada sel-sel tulang. Di dalam satu sel tulang ada inti sel tulang. Inti sel tulang itu dia bisa berada di dalam sebuah sel yang dikelilingi oleh cairan plasma, cairan sitoplasma. Semuanya memiliki cairan, dan jadi 80-90% badan kita itu isinya air, isinya cairan. Dan apabila kita mengalami masalah, kita penuhi dulu kebutuhan terbesar yang ada di badan kita, yaitu kebutuhan air. Karena dengan sebagian besar tubuh kita adalah air, nyatanya ketika kita sakit, kebutuhan airnya itu malah meningkat Bapak Ibu. Air minum terutama ya. Kebutuhan air minum pada saat kita sakit itu meningkat. Karena memang seperti itu rumusnya. Saya mungkin sedikit ambil contoh bahwa pada anak, ya karena saya dokter anak ya Bapak Ibu ya, pada anak yang sakit, contohnya demam, naik suhu badannya 1 derajat Celcius, kebutuhan air minumnya dalam 24 jam kurang lebih harus ditambahkan sekitar 10-12,5% Ibu-ibu. 10-12,5% dari kebutuhan hariannya dia pada saat sehat. Tetapi nyatanya tantangannya, kalau misalnya anak-anak kita sakit, kira-kira gelem ngombe apa ora Ibu? Nggak mau, angel. Akhirnya kalau kebablasan minumnya, akhirnya ketemu saya di rumah sakit dalam kondisi terpasang infus. Jadi infus itu juga salah satu menjawab kebutuhan badan kita, kebutuhan badan anak-anak kita ketika sakit, nafsu makannya turun, tapi kebutuhan air minumnya meningkat, kebutuhan cairan badannya meningkat, kita tambah ekstra lewat infus. Nah, sebelum seperti itu, mari kita berikhtiar terlebih dahulu untuk tetap menjaga minum air putih kesehatan, dan syukur-syukur dengan air alkali yang berhidrogen aktif fresh dari mesin untuk menjaga badan kita supaya tetap sehat, supaya menjaga badan kita yang sakit supaya lebih cepat pulih. Ya. Penuhi kebutuhannya dulu, dan di kanan bawah ini nanti slide-nya bisa kami bagi-bagi ya Bapak Ibu. Di sini saya menuliskan rata-rata kebutuhan air minum kita ya yang dewasa, silakan dicatat, dihafalkan ya. Diajarkan ke orang lain. Nah, ini penting juga gitu ya. Kebutuhannya adalah sebanyak 40-50 cc ya, 40-50 cc dikalikan berat badan kita masing-masing per 24 jamnya. Syarat dan ketentuan berlaku, tidak ada problem ginjal dan jantung. Karena bagi saudara-saudara kita yang sudah dicoba terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai masalah jantung dan ginjal, itu secara medis ada volume air minum yang harus dikonsumsi dalam keseharian yang sudah tidak sebanyak biasanya. Singkat cerita, kalau terlalu banyak nanti malah sesek. Oke, kembali ke handphone. Yang sana masih nyambung ya? Ya. Kenapa sih saya minum Kangen Water? Kenapa sih keluarga kami menghadirkan mesinnya gitu ya? Karena
saya ingin mengajak untuk menemukan impian kita masing-masing, why kita masing-masing, dan kita berikan calon-calon jawaban minimal bagi kita sendiri dulu. Setelah kita bisa menemukan impian kita, setelah kita bisa menemukan jawaban ataupun bagaimana kita bisa meraih impian-impian kita, mungkin impian kita bisa berupa kita ingin menyehatkan diri sendiri. Mungkin impian kita bisa merupakan menyehatkan keluarga, ataupun mungkin menyehatkan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ataupun impian kita ingin mencapai kebahagiaan yang lebih dari orang lain bagi diri kita sendiri, ataupun ingin lebih bahagia dari bagi keluarga kita, atau kita ingin menciptakan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah menemukan apa sih sebenarnya impian yang besar yang ingin kita capai, ya, karena sejatinya seseorang yang percaya diri impiannya akan terwujud, akan memaksimalkan diri untuk meraih impiannya. Ya, seperti Bapak Ibu yang sudah hadir di sini siang ini, baik yang saya kenal maupun belum saya kenal, tapi saya pasti sudah dikenal, ya kan? Ya. Nggak nyambung, ya. Tetapi Bapak Ibu di sini sudah membawa impiannya masing-masing, betul? Bapak Ibu sudah membawa impiannya masing-masing dan merasa mempunyai kepercayaan diri bersama Kanggeng Water, bersama Enagic akan pelan-pelan menjawab impian Bapak Ibu semua, betul? Jadi ada impiannya mungkin apa Ibu, ada yang kepingin sehat, kepingin duit, kepingin finansial, kepingin umroh dan lain sebagainya, ya, kepingin menyehatkan yang tadinya sakit, kepingin yang sehat supaya tetap sehat. Ada juga bahkan ada orang yang sebenarnya sakit, dia paham sakit, dia mau mungkin tidak terlalu mencari solusi, tetapi dia paham bahwa sakit itu tidak enak, sehingga impiannya adalah menyehatkan keluarganya supaya tidak terjadi kondisi yang sama seperti yang beliau alami, seperti itu. Impiannya seperti itu, dan ketika kita tunjukkan, ini loh dengan Kangen Water bisa, ini loh dengan Enagic bisa, dan ketika impian kita memberikan sebuah jawaban-jawaban, potensi-potensi jawaban, orang-orang di sekitar kita akan mencoba memaksimalkan diri untuk menjawab impiannya, tentunya di sini untuk menghadirkan mesin Kanggeng Water untuk ikut minum Kanggeng Water. Boleh tepuk tangan, nggak ada yang nolak, gratis. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah menghadirkan mesin Kanggeng Water, alhamdulillah sudah mulai minum Kanggeng Water, alhamdulillah. Ada yang sudah minum 2 liter hari ini? Sudah, Bu? Sudah? Ya, 2 liter hari ini ya, jangan dari kemarin ya, apalagi dari minggu lalu gitu. Ada yang sudah sampai 3 liter hari ini? Belum. Oke, alhamdulillah, enggak apa-apa, diteruskan, hari masih berjalan. Dan yang sudah mempunyai mesin Kanggeng Water dan sudah mengetahui potensinya Bapak Ibu dalam hal finansialnya, terutama dalam hal ini yang ingin saya tekankan, seperti yang sudah disinggung oleh Mbak Arina, bahwa kita mendapatkan kalau dalam bahasa bisnis dan marketing ya Bu ya, kita mendapatkan closingan, kita mendapatkan penjualan, pemasangan mesin-mesin baru. Di situ apabila kita berbisnisnya sama Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah sudah seberapa pantas kita. Mari, artinya kita berlomba-lomba untuk memantaskan diri. Nah, salah satu contohnya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita memantaskan diri. Bagaimana kita memantaskan diri dengan metode AIDA. Awareness, desire, awareness, interest, desire, dan action. Artinya apa? Ketika kita membangun sebuah awareness, kita memang harus menjadikan produk dari produk itu sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah dari kita, ada sesuatu yang bagus yang berubah dari kita, dimulai dari kita sendiri. Kita aware terhadap badan kita aware terhadap
orang di sekitar kita, kita konsumsi semua jenis airnya, ya. Kita menjadi diri yang terbaik dan contoh panutan terlebih dahulu, ya, agar orang lain paham bahwa kita adalah produk terbaik dan produk terbaiknya. Jadi kita menunjukkan dengan keseharian kita yang baru, kita bawa tumbler, kita bagi-bagi air, kita ngobrol-ngobrol nganan, ngiri lagi ke Kangen Water, ngobrol kiri, nganan lagi ke Kangen Water, seperti itu dalam keseharian, sehingga kita nanti akan juga menimbulkan people awareness. Orang-orang di sekitar kita mulai akan paham, oh Kangen Water itu siapa namanya Bu? Bu Vita. Oh Kangen Water tuh ke Bu Vita gitu. Kalau di rumah sakit ketilang Kangen Water ya ke Dokter Pandi gitu misalnya. Gitu. Nah, itu sebuah contoh, sebuah kesuksesan kita dalam membangun sebuah personal branding ataupun people awareness. Mungkin ini kalau saya GR-GR-nya saya nih ya Bu ya. Di tempat saya bekerja itu ada beberapa tim juga Kangen Water yang di sana. Tapi taunya kalau ada botol Kangen Water datang, ada sumbangan Kangen Water datang, ada sumbangan strong acid datang, yang terima kasihnya kemana? Ke saya gitu. Pada saat saya sampai bingung, dokter makasih ya kiriman strong acid. Hah? Sopo? Saya kayak apa? Sopo saya ngirim? Nggak tahu. Oh iya gitu. Terus setelah saya lihat ternyata bener. Oh ini stikerin itu sopo tim gue. Itu adalah sebuah awareness. Bagaimana kita membangun sebuah awareness, membangun sebuah people awareness. Jangan ragu untuk bawa botol tumbler. Ada yang mungkin ya merasa ragu bawa tumbler karena dikira anak sekolah gitu misalnya ya. Bawa aja ya, jangan ragu. Karena kalau menurut saya begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh sebagai ini dari sudut pandang mata saya sebagai dokter anak. Kita menjaga mati-matian anak kita, contoh mungkin anak sekitar umur 2 tahun, berat badannya 10-15 kilo ya. Itu harus kita jaga kebutuhan minumnya 1-1,5 liter sehari Bapak Ibu. 1-1,5 liter. Nah saat ini kalau orang dewasa yang berat badannya 40-50 kilo, secara rumus itu cukup memenuhi kebutuhan 2 liter yang terkadang tidak terpenuhi. Nah artinya apa? Kita mati-matian menjaga anak kita supaya minumnya cukup. Kita menjaga ngasih susu, ngasih ASI gitu. Kita sendiri setelah kita dewasa, anak-anak kita sudah tambah gede, anak-anak kita lupa kita jaga. Kita sendiri lupa kita jaga untuk mengkonsumsi air minum, air putih sesuai kebutuhan badan kita sehari-hari. Yang terjadi apa? Badan kita itu bekerja secara berat, secara kalau mesin itu cepat panas. Akhirnya apa? Cepat tua. Proses aging muncul secara dini karena badan kita paksa menetralkan, kita paksa mendinginkan organ-organ kita sendiri tanpa kita bantu dari luar. Tadi ngumpet ya, Kak. Lihat terus keluar. Oke. Itu tadi dari membangun awareness sebagai langkah awal untuk memantaskan diri. Yang kedua, kita meningkatkan people interest. Setelah kita awareness-nya, ada apa sih gitu ya, misalnya, Dokter Pandi kok bawa tumbler gitu misalnya. Perawat-perawat di sini kok pada minumnya dari air sesuatu. Nah, itu sudah awareness. Lalu kemudian timbul interest, dan interest itu menjadi lebih dalam lagi. Dan salah satu caranya adalah kita menunjukkan pesan positif dalam keseharian agar calon konsumen muncul permintaan gitu ya. Jadi dengan Kangen Water, minum Kangen Water ya. Jadi kalau minum Kangen Water terkadang perlu ditunjukkan gitu loh, di depan orang minum, wah gitu ya. Jadi jangan sembunyi-sembunyi supaya kita juga ada nilai siarnya. Kita ngobrolkan, lalu kita tunjukkan perubahan yang ada di dalam badan kita. Misalnya yang senang olahraga, olahraganya tambah kenceng. Yang senang sedekah, sedekahnya tambah kenceng. Yang tadinya
bagi-bagi air biasa, sekarang bagi-baginya air minum kesehatan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan, setelah kita itu bisa menimbulkan interest, peminatan dari orang-orang di sekitar kita. Apabila ini rutin, kita tunjukkan bagaimana hebatnya, kita tunjukkan bagaimana luar biasanya. Dari keinginan akan muncul jadi kebutuhan, desire, kepengen, pokoknya butuh. Kalau butuh itu ya digolek sampai ono. Kita akan mencari sampai barang itu ada di sekitar kita. Nah ini makanya Bapak Ibu, dalam kita melangkah seperti saya tadi bilang, kalau mungkin ada yang menghadirkan mesin kangking water, aku iso memperkenalkan banyu nih godol banyu, dapatnya nanti dol banyu. Tetapi kalau kita ingin memperkenalkan mesin, diawali jadi dari jual air gitu misalnya, tidak masalah. Endingnya adalah mesin. Dan kalau kita endingnya adalah mesin, berarti kita menimbulkan sebuah desire, kita mencetak sebuah kebutuhan akan keterhadiran sebuah mesin di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau kita memperkenalkannya itu, saya bisa produksi air minum, nanti saya bisa distribusi ke sana, terus seperti itu. Yang dicari adalah penjual air. Tetapi ketika kita bisa mengarahkan, kita bisa menceritakan bahwa dengan menghadirkan mesin kita bisa mendapatkan tambahan manfaat apa saja. Dengan menghadirkan mesin di rumah kita bisa mendapatkan tambahan manfaat finansial. Akhirnya muncul desire, akhirnya muncul kebutuhan, dan akhirnya akan diakhiri oleh sebuah action. Nah actionnya tadi berarti bisa berbentuk, jadi kalimat action yang kita harapkan adalah, kalau misalnya belum punya mesin, karena aku belum punya mesin, saya minta tolong dibikinkan kangen water dulu. Karena saya belum punya mesin di rumah, saya tolong dibikinkan strong acid dulu. Seperti itu. Sehingga nanti suatu saat ketika impiannya mempunyai potensi dijawab oleh sebuah mesin di rumah, orang tersebut, lawan bicara kita, calon konsumen kita akan menghadirkan mesin kangking water di rumah masing-masing. Lanjut, Mas Sas, slide. Mental ya? Bisa napas ya. Oke, nah mungkin sekilas, kenapa sih kok di saya sendiri menjalani sebuah profesi yang mungkin di mata masyarakat sibuk, ya memang sangat sibuk, tetapi dengan menjalani sebuah bisnis dengan cara networking, ya dengan cara networking kita akan mendapatkan sebuah percepatan, ya. Percepatannya apa sih Bapak Ibu? Yang saya rasakan ya, dari 2, 4, 8 kali lipat. Maksudnya apa? Dengan networking bersama kita akan mendapatkan percepatan waktu, kita akan mendapatkan percepatan tenaga, dan tentunya kita akan mendapatkan percepatan rezeki. Oke. Dari percepatan tersebut kita bisa merasakan yang namanya kita mengawali dengan satu langkah akan membawa 1000 kehadiran di hari ke-10, yaitu bahasa saya, bahasa matematika, silakan dibikin sendiri. Karena seperti contohnya yang saya alami Bapak Ibu, seperti contoh pada misalnya bulan Januari, saya mengenalkan 3 orang, mengenalkan sebuah produk 3 orang. Ini bukan produk dari Energy, bukan produk dari Kang Water. Di bulan Januari ketika saya ingin mengenalkan 3 orang terhadap sebuah produk, saya membutuhkan 3 waktu, mungkin Senin, Selasa, ataupun Rabu. Ketika bulan Februari saya ingin mengerjakan hal yang sama, tanpa menjalani atau menggunakan sebuah sistem networking, kita tidak memberdayakan relasi. Di bulan Februari saya juga hanya mendapatkan 3 orang baru di 3 hari yang sama, Senin 1, Selasa 1, Rebo 1.
Nah, ketika kita menggunakan sebuah sistem networking yang kita mengajarkan, ya, kita memperkenalkan produk, kita mengajarkan sebuah sistem, sehingga pada bulan Februari yang tadinya saya Januari menginginkan bertemu 3 orang dan saya menduplikasikan sistem tersebut, sehingga saya mengajarkan orang tersebut supaya bisa mengajarkan lagi ke 3 orang lagi. Ketika Februari saya sama-sama meluangkan waktu 3 kesempatan, Senin, Selasa, Rabu, tetapi di hari Senin saya sudah bertemu dengan 3 orang, di hari Selasa saya sudah bertemu 3 orang, di hari Rabu saya sudah bertemu 3 orang, dan di bulan Februari saya sudah meluangkan waktu yang sama, energi yang sama, tetapi sudah ditonton oleh 9 orang. Di situ adalah sebuah peluang yang berlipat ganda dengan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, tetapi terjadi percepatan dan pelipat gandaan rezeki. Itu luar biasanya dari sebuah sistem networking. Nah, selanjutnya ini termasuk yang, mohon slide Mas Sas. Ini termasuknya adalah slide yang inspirasi atau ilham saya dapatkan dan saya senang sekali menyampaikan, karena yang saat ini sering diceritakan kepada orang, ayo kita keluar dari zona nyaman. Ada yang mau keluar dari zona nyaman, ibu-ibu? Ada yang siap keluar dari zona nyaman? Siap? Maaf kalau saya nggak siap. Kalau saya mengajaknya, mari kita berusaha menambah zona nyaman kita sebanyak mungkin. Kita tambah zona nyaman kita. Kita tambah, ya, kita tambah. Kenapa kalau kita tambah? Kalau kita tidak tambah zona-zona nyaman kita, berarti kita hanya meninggalkan rezeki yang satu berpindah ke rezeki yang lain. Tetapi kalau kita menambah zona nyaman kita, Bapak Ibu, kita akan bertambah dari rezeki yang satu, bertambah rezeki yang dua, bertambah rezeki yang ketiga. Dan bagaimana sih siklusnya kita menambah sebuah zona nyaman? Yang pertama, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini adalah nyaman yang di zona pertama. Nyaman yang di zona pertama adalah bagaimana kita menjalani ya rutinitas harian sebelum, seperti kita bersama Kang Water, seperti kita belum dikenalkan Enajik, menjalani profesi seperti biasa, dan gambarnya burem lagi gitu ya. Kita akan mendapatkan rutinitas rezeki seperti biasa-biasanya kita, ya. Kita akan ketemu teman, pertemanan, persahabatan, rutinitasnya ketemunya orang-orangnya itu-itu saja, ya. Tetapi ketika kita ingin memulai menambah zona nyaman yang baru, ya, kalau di sini kan zonanya nyaman nih, berangkat pagi pulang malam tidur, berangkat pagi pulang malam tidur, gitu-gitu aja, rezekinya gitu-gitu aja, pertemanannya, silaturahimnya gitu-gitu aja. Ketika kita mau menambah zona nyaman yang pertama, ini kita mau proses penambahan yang pertama, kita mencoba. Nah, di sini ada keluar dari zona nyaman yang pertama, tapi baru dari sini. Keluarnya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menambah zona nyaman yang baru. Kita bertemu dengan teman-teman yang baru, ataupun kita mengontak teman-teman yang sudah lama nggak komunikasi lagi. Tetangga kita. Justru akhirnya di sini kita akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik, Bapak Ibu. Ya, kita menjadi pribadi yang lebih care gitu. Misalnya beauty water bisa untuk apa, Ibu-ibu? Kalau disemprot-semprot ke muka bisa apa? Glowing, apa meneh? Melembabkan, kinclong, celing, mati lampu padang gitu ya. Nah, ya. Apa, Bu? Memperkecil pori-pori ya, sampai kulitnya iso napas ya kebunda. Ya. Nah, di situ artinya kita ketika ingin bertemu teman baru, otomatis kita itu menjadi seorang pribadi yang lebih care. Misalnya Bu Joko gitu. Bu Joko kulitnya kok kering gitu. Nah, gitu. Oh gitu ya. Maaf. Pesan sponsor soalnya.
Ya, kita menjadi orang yang lebih care. Bu Agus, bibirnya kok kering toh, minumnya sudah seberapa banyak gitu. Ya, kita menjadi lebih care. Tadinya kita ketemu cuman say hello, salam-salam aja. Sekarang kita ketemu menjadi pribadi yang lebih nice, lebih semana, lebih nyedulur sama tetangga. Kita lebih memperhatikan. Akhirnya apa? Kita bisa bertemu dengan teman baru, mencoba, di sini adalah proses mencoba menambah rezeki baru dengan menghadirkan rutinitas baru. Di sini adalah tantangannya, karena apa? Karena tidak mudah. Tetapi kuncinya kalau kita sudah istiqomah, kita akan mulai merasa masuk ke zona baru. Belum zona nyaman, masih zona baru. Zona baru ini kita akan menemukan apa? Masalah-masalah baru yang nantinya kita akan mempelajari bagaimana solusinya. Ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu yang tadinya belum pernah dodolan misalnya, tiba-tiba saiki kon dodolan mesin rego puluhan juta seperti itu. Pasti pikiran yang pertama dibayangkan apa? Kok nek ditolak piye? Lah mbok ben, ya, ditolak adalah masalah baru. Ya, masalah baru. Kenapa masalah ini ada? Karena kita mau mencapai sebuah zona nyaman yang baru. Masalah baru, kita mencari solusinya. Kita belajar, hadir di majelis, kita belajar bersama. Belajar dari yang sudah sukses duluan, belajar yang dari senior yang sudah masuk duluan. Kita mengoleksi masalah. Karena ada beberapa pelatihan yang menyebutkan bahwa kita mencari 1000 penolakan, mencari 100 penolakan supaya kita sukses, supaya kita mendapatkan rezeki tambahan. Kalau bahasa saya, Bapak Ibu, seperti saya tadi ingatkan sejak awal bahwa kita harus meluruskan niat kita meluruskan self talk kita. Kalau kita keluar mencari penolakan, yang kita dapat apa Bapak Ibu? Penolakan. Makanya kita jangan cari penolakan, walaupun penolakan merupakan bagian dari proses untuk mencapai zona nyaman yang baru Bapak Ibu. Karena proses ini ya, masuk ke zona baru, kita menemukan masalah baru dan kita pasti akan bertemu dengan solusi baru. Kenapa kok pasti? Karena kalau kita berbisnis dengan Allah yang Maha Kaya, seperti sudah di salah satunya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal usri usra. Ketika ada masalah, pasti ada jawabannya, ada solusinya. Dan itu merupakan sudah sebagai salah satu janji dari Allah apabila kita berikhtiar. Seperti di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, kita akan menemukan solusinya. Kalau ada yang mau nyari solusinya, gitu ya. Nah, ketika kita sudah istiqomah, kita menemukan masalah, kita menemukan solusi. Aku kok ketemu paling sering itu misalnya kalau ibu-ibu nanya ke saya, "Dok, biar to menaklukkan seorang dokter ben tuku mesin kangen water," gitu misalnya ya, gitu. Itu kan ada masalah. Kalau enggak mencoba mencari zona baru, tidak akan menemukan masalah. Dan kalau masalahnya tidak teratasi dan tidak terbiasa mengatasi masalah, kita tidak akan masuk ke zona nyaman yang baru. Nah, ketika kita menjadi orang yang berhasil, kita masuk ke zona nyaman yang baru, zona nyaman yang bertambah dari yang awal, dan kita yang lakukan dengan syarat istiqomah, kita menemukan rutinitas baru, barulah kita akan mendapatkan tambahan rezeki. Kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlimpah karena terbiasa. Karena seperti halnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8, setelah kalian menyelesaikan satu masalah, lanjutkanlah ke hal-hal yang lain. Lanjutkanlah yang lain. Tambah. Selama itu barokah, selama itu menjadikan kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang di sekitar kita. Dan tentunya setelah itu kita akan mendapatkan zona nyaman yang baru, rezeki-rezeki yang baru. Mohon slide. Ya, ini sebelum yang terakhir, bagaimana sebuah 8 point system yang ditawarkan
oleh Enagic. Mungkin di sini saya tidak akan membahas bagaimana Enagic memberikan end point-nya itu seperti apa. Di sini saya hanya menunjukkan bahwa dengan menjalani sebuah bisnis ataupun di sini secara spesifik dari Enagic Kangen Water yang memberikan end point sistemnya merupakan sistem yang fair karena kinerja kita akan terbayarkan sesuai. Ya, Enagic akan memberikan kita apa Ibu? Terima kasih. Tapi terima kasihnya gini. Terima kasih gitu ya. Nah, dan yang kedua itu bisa diwariskan nih Bapak Ibu. Diwariskannya bisa diwariskan kapanpun dengan beserta hak bisnis dan hak komisinya. Tanpa kulakan, tanpa stok barang. Beli satu kali, nikmati airnya, nikmati kesehatannya, wariskan bisnisnya tanpa perlu kulakan. Enak kok enak banget ya. Tanpa persyaratan, modalnya murah dibandingkan manfaatnya dan tanpa gelar tertentu. Ya. Mungkin dari berapa tahun Mbak Arina belum menemukan sosok dokter di sini. Ya, berbagai macam latar belakang yang ada di sini ya sangat luar biasa sekali, peluang yang terbuka yang diberikan oleh Enagic, tinggal kita belajarnya di komunitas tanpa persyaratan gelar. Bahkan ada yang sangat menarik bagi saya, ada namanya Mas Maja ya, luar biasa. Kalau saya bilang, lulusan SMK gitu ya, STM ya, lulusan STM bisa menghadirkan teknologi ini di berbagai macam rumah ya. Dan kita bandingkan dengan saya yang berprofesi, saya ini karena kan slide-nya saya yang bikin gitu ya Bu ya. Kita bandingkan dengan saya yang berprofesi lah, orang-orang yang berprofesi. Kalau mau saya wariskan, ya berarti harus diwariskan dengan pendidikan yang sejenis dan setara. Ya, anak saya dokter gitu misalnya, belum tentu bisa mewarisi saya karena saya dokter spesialis anak. Kalau anak saya bukan dokter, apalagi saya tidak bisa mewariskan tempat praktek saya. Tetapi dengan Enagic, tanpa persyaratan, dengan latar belakang apapun, dan mau berkembang, dan berkembangnya dengan cara belajarnya di sini pun tanpa persyaratan apapun, kita bisa tumbuh bersama dan mendapatkan tambahan rezeki yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Enagic. Walaupun nih Bapak Ibu, ini sedikit testimoni pribadi ya Bu. Saya menjalani profesi yang saya sandingkan dengan Kangen Water, itu juga hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Contoh real ya, silakan ditranslate dengan profesi masing-masing dari Bapak Ibu. Saya memiliki mesin Kangen Water, saya bersedekah air Kangen Water, saya sedekah strong acid, apalagi di era pandemi seperti ini. Yang jadi apa Bapak Ibu? Orang-orang semakin banyak yang mempercayakan kesehatannya anak-anaknya untuk berobat ke saya. Dan itu saya resapi, saya nikmati sebagai anugerah bahwa saya berbagi dengan mesin Kangen Water salah satunya. Tentunya banyak faktor, tetapi di situ saya sangat menikmati sekali berbagi dengan mesin berbagi Kangen Water, dan profesi saya juga malah jadi semakin laris. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Dan slide terakhir mohon Mas Sasongko. Ya, last but not least, apa aja sih yang bisa diproduksi dari mesin Kangen Water? Mungkin sudah sekilas diketahui oleh Bapak Ibu semua, saya hanya tinggal mengulang bahwa air berkualitas yang bisa diproduksi dari Levlux series yang pertama adalah pH 9,5, bersifat alkalize, air minum kesehatan karena bisa berfungsi untuk menetralkan kelebihan asam dari badan kita dan menjaga badan kita dengan antioksidan yang bisa diproduksi dari mesin Kangen Water berupa hidrogen aktif. Yang kedua, kita bisa memproduksi beauty water pH 6 untuk toner wajah, mencerahkan wajah, menjaga keasaman wajah sesuai pH yang dibutuhkan kulit. Kita bisa juga memproduksi pH 11 sebagai pelarut minyak, bukan pelarut lemak perut ya ibu-ibu ya. Mengikat minyak, di sini kita bisa fungsikan sebagai anti pestisida
Ya, sekali lagi ini semuanya bisa diproduksi dari Levlux Series, memproduksi sebuah cairan pH 11 untuk sebagai anti pestisida, membersihkan pestisida dari beras-beras kita, sayur kita, buah-buah kita, dan juga sebagai membantu pemutih cucian, Bur Water untuk merendam mata supaya mengurangi mata lelah, iritasi-iritasi ringan, dan juga sebagai make up removal dan lain-lain untuk pH 11-nya. pH 2,5 strong acid natrium hipoklorus sebagai antiseptik non alkohol berbahan dasar pemecahan air dengan metode elektrolisis garam ataupun ionizer water ionizer dengan Levlux Series. Kita bisa memproduksi antiseptik non alkohol, aman terminum, dan bisa membantu kita lebih meminimalisir lagi paparan-paparan virus dan bakteri yang tidak kita inginkan. Demikian dari saya, slide yang super terakhir. Nah, ini slide terakhir, masih ada slide lagi, slide yang super terakhir, Mas Songko mohon. Soalnya Mas ini super 501. Mohon slide. Oke. Sebelum wassalam, saya ingin mengingatkan, saya membuat tagline namanya kedap. Kejar dunia, kejar akhirat, dunia pasti dapat. Dan tagline dari Energy Kangen Water, change your water, change your life. Saya Dr. Pandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.